Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiah, mahasiswi PPL 2 dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, saya akan mengajarkan mata pelajaran kimia di kelas 10. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada yang tahu apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Kalau belum ada yang tahu, mari kita perhatikan apa nama gambar tersebut. Di sini sudah ada 5 gambar dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang tahu apa namanya? Jadi, nama dari 5 gambar ini adalah atom. Sekarang saya ingin bertanya, ada yang tahu apa itu atom? Kenapa atom memiliki bentuk yang berbeda-beda? Kalau belum ada yang tahu, nah jadi pembahasan kita pada hari ini tentang struktur atom, di mana nantinya kalian dapat menjelaskan perkembangan teori atom dan membedakan model atom berdasarkan penemunya. Teori atom itu dikemukakan oleh filsuf dari Yunani yang bernama Demokritus pada tahun 5 abad sebelum Masehi. Nah, di mana mereka ini menjelaskan bahwa atom itu merupakan materi atau zat yang tersusun dari partikel-partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Materi atau zatnya itu seperti apa? Nah, materi atau zat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada campuran, kedua senyawa, dan yang ketiga unsur. Campuran itu merupakan gabungan 2 zat atau lebih, di mana dia ini memiliki sifat penyusunnya itu tidak berubah. Contohnya, itu campuran air dan garam, campuran air dan gula, campuran air dan sirup. Nah, itu contoh dari campuran. Sedangkan untuk senyawa ini terdiri dari 2 unsur. Contoh dari senyawa itu seperti CO2, terus H2O, terus NH4. Nah, itu contoh dari senyawa. CO2 itu, ada yang tahu apa itu CO2? H2O? Kalau CO2 itu namanya karbon dioksida. Kalau H2O itu hidrogen dioksida. Tapi kalau misalkan bahasa sehari-harinya ada yang tahu? CO2 itu yang biasanya kita keluarkan ketika bernapas. Apa? Karbon dioksida. Kalaunya H2O, ayo, H2O ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Air. Iya, benar sekali. H2O itu adalah air. Kalau NaCl, natrium klorida, ada yang tahu? Apa bahasa sehari-harinya? Garam. Ya, ingat ya, kalau NaCl itu garam. Tadi pengertian senyawa apa? Gabungan 2 gabungan 2 unsur, ya enggak? CO2. C dan O2. Kalau untuk H2O tadi H dan O. Kalau garam NaCl itu berarti Na dan Cl. Gitu ya. Kalau unsur ini dia itu zat tunggal nih. Contohnya seperti C, H, O, N, F, Cl, Na. Kalau C apa? Karbon. H, hidrogen. O, yang biasanya kita hirup, oksigen. Cl,
Tadi ada NaCl apa? Cl klorida. Terus lagi ada F fluorida. Kalau I iodida. Kalau I2 iodida gitu ya. Nah, itu tadi. Kalau jadi untuk materi atau zat tadi terbagi jadi 3. Ada campuran, senyawa, dan unsur. Kalau campuran dia gabungan 2 zat atau lebih. Kalau senyawa dia gabungan dari 2 unsur. Kalau misalkan unsur, dia cuma 1 zat tunggal. Gitu, udah paham ya? Nah, jadi atom itu tadi menurut filsuf Yunani dari Demokritus, dia itu tersusun, atom itu merupakan yaitu tadi materi atau zat seperti senyawa, campuran ataupun unsur yang terdiri dari partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Namun, teori dari Demokritus ini terpatahkan oleh teori atom Dalton. Kenapa? Karena teori Demokritus ini dia tidak bisa membuktikan bentuk atau alasan kenapa tidak bisa dibagi, dan dia tidak bisa menjelaskan bagaimana struktur dari atom yang dia temukan. Nah, jadi keluarlah teori atom yang baru, yaitu dari Dalton, di mana pada tahun 1803 sampai 1808 ada penemu atau tokoh ilmiah bernama John Dalton. Dia menggambarkan model atom itu seperti bola pejal. Ada yang pernah melihat bola pejal? Bentuknya bulat, tidak berongga, dan biasanya digunakan untuk perlombaan tolak peluru. Kalau nggak salah ya. Biasanya warnanya hitam. Tapi di sini ada Ibu kasih contoh bayangan buat kalian. Bola pejalnya seperti ini, nggak ada rongganya tengahnya. Nah, kemudian menurut Dalton, atom itu setiap unsurnya itu terdiri dari partikel yang sangat kecil. Semua atom terdiri dari unsur yang sama. Nah, namun kalau misalkan unsur berbeda, dia beda lagi dengan unsur lainnya. Maksudnya di sini, maksud Dalton dari semua atom terdiri dari unsur yang sama. Maksudnya itu atom itu dia itu terdiri dari unsur yang berbeda. Misalkan nih dia punya unsur yang berbeda, dia itu mempunyai ukuran sifat yang berbeda. Misalkan itu ditunjukkan dari sifat hidrogen, oksigen. Kan hidrogen dan oksigen itu mereka beda sifatnya. Kalau misalkan oksigen sifatnya gimana? Oksigen punya sifat seperti apa? Tidak dapat dilihat, ya enggak? Tidak dapat dirasa, ya enggak? Contohnya itu lagi sifat dari oksigen kayak gitu. Hidrogen juga sama, tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa. Jadi mereka itu punya sifat yang berbeda gitu loh. Terus lagi atom tidak dapat dibagi, dan atom juga tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Cuman di sini teori atom Dalton juga mempunyai kelemahan, di mana dia itu tidak bisa menjelaskan secara rinci struktur dari atom yang dia temukan. Jadi dia cuma tahu ya udah atom itu seperti bola pejal, padat. Nggak tahu dalamnya itu seperti apa, struktur lebih rincinya itu seperti apa. Nah, kemudian teori atom Dalton dipatahkan oleh teori atom Thomson, karena pada teori atom Thomson ini dia dapat lebih rinci menggambarkan struktur dari atom, di mana Thomson berhasil membuktikan dengan tabung sinar katode bahwa sinar katode adalah berkas partikel yang bermuatan negatif. Menurut Thomson, atom berbentuk bulat
di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh elektron yang berada di antara muatan positif. Nah, sehingga teori atom Thomson ini diperumpamakan seperti roti kismis. Ada yang pernah lihat roti kismis nggak? Kalau misalkan nggak roti kismis, itu ada yang pernah makan kayak kue kering, apa ya namanya, good time kalau nggak salah, ya kan, bulat, terus tengahnya tuh ada kayak bintik hitamnya tuh, apa itu namanya, cookies atau apa gitu ya namanya. Nih, coba kalian lihat gambarnya, gambar dari atom dari Thomson. Ya enggak, tadi atom katanya berbentuk bulat. Nah, ini bulat, yang warna pink ini udah berbentuk bulat, terus yang warna biru ini berbentuk bulat juga. Di mana muatan listrik positif yang tersebar merata dalam atom dinetralkan oleh atom yang berada di antara muatan positif. Jadi, di dalam atom ini itu ada muatan listrik positif, terus dinetralkan oleh elektron yang ada di sekitarnya. Namun, kelemahan dari teori atom Thomson ini, dia tidak bisa menyatakan apa gitu yang bisa menetralkan. Tadi kan dikatakan bahwa atom dinetralkan oleh elektron-elektron. Nah, dia tidak dapat mengatakan atau menyatakan itu bentuknya apa. Gitu loh. Dia cuma menyatakan bahwa dinetralkan oleh elektron. Elektronnya itu apa? Nah, Thomson itu tidak bisa menyatakan itu. Belum tahu dia apa elektronnya itu apa gitu. Sehingga teori atom Thomson ini dipatahkan kembali. Banyak ya dipatahkan. Nah, dipatahkan kembali oleh teori atom Rutherford pada tahun 1911. Di mana beliau ini bernama Ernest Rutherford, gitu ya. Nah, di sini beliau ini gimana caranya bisa mematahkan teori atom Thomson? Padahal tadi udah bagus banget tuh model atomnya, udah kayak roti kismis, udah kayak cookies good time gitu kan. Nah, di sini beliau dapat menemukan ini melalui percobaan pada penghamburan sinar alfa pada logam emas tipis, sehingga dia mengusulkan atom ini dikenal dengan atom tata surya. Gitu. Tata surya gimana? Nah, ini udah ada gambarnya. Bisa kalian perhatikan. Nah, jadi menurut Rutherford ini, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Di sini kalian bisa lihat kan, ini gambar. Ini ada gambar udah atom tata surya. Kenapa disebut tata surya? Nah, karena di sini nantinya ada elektron yang mengelilingi inti atom. Di sini kalau untuk yang bulat-bulat warna biru itu namanya proton. Kalau yang merah namanya neutron. Terus kalau untuk keseluruhan itu namanya nukleus atau yang namanya inti atom. Dia tuh ada di tengah-tengah gitu. Terus di inti atom ini namanya ada positif dan negatif muatan dari inti atomnya. Nah, terus dia ini dikelilingi oleh elektron gitu. Yang kedua itu menurut Rutherford ini, elektron bergerak mengelilingi inti atom. Karena itulah atom atau teori atom Rutherford dikenal dengan atom tata surya, karena dia mengelilingi. Kan tata surya kita berotasi kan, mengelilingi matahari, ya nggak? Bumi, Mars, Venus gitu. Mereka mengelilingi kan? Mengelilingi matahari. Sama dengan atom Rutherford. Dia ada mempunyai elektron, dia itu bergerak mengelilingi inti atom. Gitu. Paham nggak?
Terus lagi, teori atom Rutherford ini dia ada memiliki kelemahan nih. Di sini ada disebutkan sebagian besar ruangan dalam atom merupakan ruangan kosong sehingga massa atom terpusat pada inti. Nah, di sini teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan kenapa elektron-elektron yang mengelilingi inti atom itu tidak dapat jatuh. Iya enggak? Kenapa dia nggak bisa jatuh? Nah, teori atom Rutherford ini belum bisa menjelaskan. Oleh karena itu, ada lagi teori atom berikutnya. Itu adalah teori atom Bohr pada tahun 1913. Nah, nama dari penemu teori atom Bohr ini adalah Niels Bohr pada tahun 1913. Di mana beliau ini bisa menemukan itu melalui percobaan analisis spektrum atau spektrum atom. Sehingga Bohr ini mengajukan model atomnya itu yang pertama, atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron negatif beredar mengelilingi inti atom, sama dengan atom Rutherford tadi. Kemudian, elektron yang beredar mengelilingi inti atom pada suatu lintasan yang stasioner disebut kulit atom. Elektron yang bergerak secara stasioner beredar mengelilingi inti atom dengan jarak tertentu. Terus, elektron dapat berpindah dari satu kulit atau dari satu lintasan ke kulit yang lainnya. Di sini sudah Ibu tampilkan gambar dari atom Bohr. Tadi dikatakan kan bahwa dia itu memiliki inti atom yang bermuatan positif gitu loh. Nah, ini udah sama kayak atom Rutherford tadi. Bedanya dari atom Rutherford, di sini teori atom Bohr dia bisa menjelaskan bahwa atom ini memiliki kulit atau memiliki lintasan. Ada kulitnya ini, kalau kulitnya ini N sama dengan 1, berarti satu lintasan. Terus nanti N sama dengan 2, berarti K-nya itu kulit kedua gitu loh. Ini ada N sama dengan 1, itu kulit lintasan yang pertama. N sama dengan 2, itu lintasan yang kedua. Terus ada N yang ketiga, itu lintasan yang ketiga. Yang mengelilinginya di sini itu adalah elektron negatif. Tadi kan kalau di Rutherford, dia tidak menjelaskan yang mengelilingi itu elektronnya positif atau negatif. Dia cuma mengatakan bahwa dikelilingi oleh elektron-elektron. Gitu aja. Nah, jadi atom Bohr ini merupakan atom yang maksudnya tuh teori atom Bohr ini adalah teori atom yang dipakai hingga saat ini. Karena dibandingkan dari teori atom sebelumnya, teori atom Bohr ini lebih mencangkup, lebih rinci dibandingkan dari teori atom sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita sudah belajar 4 teori atom. Gitu ya. Tadi gambarnya ada 5 gambar atom. Nah, untuk teori berikutnya itu ada yang namanya teori mekanika kuantum. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, untuk perkembangan teori atom itu ada 4. Ada 4. Yang pertama, teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, dan teori atom apa yang satunya? Bohr ya gitu. Kenapa teori atom Democritus itu tidak dimasukkan di perkembangan teori atom? Karena kemarin itu masih awal-awal banget gitu, dan teori atomnya juga sangat sederhana sekali.
tidak ada gambar dan apapun, jadi yang diakui itu hanya ada 4 teori atom. Nanti 5 sama teori atom mekanika kuantum. Nah, sekarang saya ada tugas buat kalian, ada homework. Itu ada 3 soal. Yang pertama, berikan kesimpulan dari materi yang dipelajari pada hari ini. Terus kemudian sebutkan kekurangan dan kelebihan dari masing-masing atom. Dan yang terakhir, jelaskan mengenai teori atom mekanika kuantum. Untuk yang soal terakhir, yang nomor 3, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya hari Selasa, ya. Untuk soal yang nomor 2, kekurangan dan kelebihan, silahkan kalian simak lebih lanjut, pahami penjelasan saya yang tadi, karena di situ secara tidak langsung sudah saya sebutkan apa kekurangannya, apa kelebihannya dibandingkan atom yang ada dan atom sebelum-sebelumnya itu sudah ada. Sampai di sini dulu pembelajaran kimia tentang struktur atom. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa homework-nya dikerjakan, dikumpulkan pada hari Sabtu. Salah hilaf, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.